Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Selanjutnya mari kita membahas tentang konduktivitas termal yang mempengaruhi besarnya nilai laju perpindahan kalor konduksi. Nah, dari keterangan-keterangan pada video sebelumnya, ini dapat didefinisikan ya secara sederhana bahwa konduktivitas termal itu adalah kemampuan dari sebuah benda untuk menyalurkan atau mengkonduksikan kalor. Ya, ini adalah definisi sederhana dari konduktivitas termal. Ya, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang telah diterangkan pada video sebelumnya. Ya, ini mari kita lihat gambarnya. Jadi ini adalah copper, ini adalah silikon. Ya, semakin besar nilai K, ya, semakin besar nilai K, di sini nilai K daripada copper itu lebih besar dari nilai K daripada silikon. Maka laju perpindahan kalor konduksinya itu akan semakin besar. Ya, sehingga konduktivitas termal didefinisikan secara sederhana itu adalah kemampuan benda untuk menyalurkan atau mengkonduksikan kalor. Nah, untuk definisi lengkapnya dinyatakan bahwa thermal conductivity of a material can be defined as the rate of heat transfer through a unit thickness of the material per unit area per unit temperatur different. Jadi kemampuan benda menghantarkan kalor sepanjang satu satuan tebal benda untuk setiap satu satuan luasnya dan pada beda temperatur satu satuan. Jadi itu definisi lengkap dari konduktivitas termal. Nah, untuk keterangan lebih lanjut mengenai konduktivitas termal, kita disediakan sebuah grafik, ya, grafik di mana ordinatnya itu adalah merupakan nilai dari K. Nah, kemudian di sini adalah golongan dari material atau grup dari material. Nah, di sini yang paling rendah harga K-nya itu adalah golongan gas. Nah, dari golongan gas ini yang paling rendah nilai K-nya itu adalah karbon dioksida. Nah, yang paling tinggi adalah hidrogen. Ya, itu untuk golongan gas. Nah, kemudian untuk grup insulator, ya, yang di sini terdiri dari fiber, wood, dan foam, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa foam itu memiliki harga K yang paling rendah. Kemudian yang paling tinggi itu adalah fiber.
Nah, selanjutnya grup berikutnya itu adalah grup liquid, ya, grup liquid. Di sini nilai K yang paling rendah itu dimiliki oleh minyak, oil, ya. Yang paling tinggi itu dimiliki oleh merkuri, ya. Jadi golongan liquid, merkuri merupakan mempunyai nilai K yang paling tinggi. Nah, kemudian di sini grup non-metallic solid, ya, di sini ada oksida, ya, metal oksida, kemudian di sini rock, oksida, ya, oksida, kemudian di sini rock, di sini food, di sini rubber. Nah, dikatakan rubber mempunyai nilai harga K yang paling rendah. Sedangkan oksida di sini yang mempunyai nilai yang paling tinggi. Kemudian di sini grup metal alloy, ya, metal alloy. Di sini dikatakan harga K yang paling tinggi dimiliki oleh aluminium alloy. Kemudian yang paling rendah itu adalah nikrom. Di sini adalah pure metal, grup pure metal, jadi logam murni. Yang paling tinggi memiliki harga K itu adalah silver. Kemudian yang paling rendah di sini dikatakan manganes. Kemudian grup terakhir yang paling tinggi nilai K-nya itu adalah non-metallic crystal. Ya, dari grup ini yang paling tinggi harga K-nya itu adalah diamond atau mutiara. Diamond itu intan, ya, intan. Kemudian yang paling rendah itu adalah quartz, ya, ini. Nah, dari grup-grup ini yang paling rendah itu harga K-nya itu adalah grup gas. Kemudian naik insulator, grup liquid, naik ke non-metallic solid, kemudian metal alloy, kemudian pure metal, kemudian non-metallic crystal. Itu secara umum. Tetapi di sini masih ada irisan-irisan di sini, ya. Ada irisan-irisan. Itu secara umum seperti itu. Jadi itu dikatakan bahwa setiap material mempunyai harga K yang berbeda-beda. Ya. Semakin tinggi harga K, maka kemampuan untuk mengkonduksikan kalor itu akan semakin tinggi. Nah, selain daripada grafik ini, ya, kemudian juga disediakan tabel. Ya, ini tabel. Yang paling tinggi di sini adalah intan. Harganya itu adalah 2300 watt per meter per derajat Celcius. Jadi itu harga K dari intan, ya, yang paling tinggi. Nah, kemudian yang paling rendah ini adalah foam atau ureten, ya. Dia mempunyai harga K itu sebesar 0,026 watt per meter per derajat Celcius. Ya, itu. Jadi itu disediakan baik itu tabel maupun grafik seperti ini. Intinya bahwa setiap benda mempunyai nilai K atau konduktivitas termal itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya untuk pembahasan konduktivitas termal, di sini disediakan sebuah grafik lagi. Nah, di sini grafiknya ini adalah ordinatnya adalah K, kemudian absisnya adalah temperatur. Nah, pada grafik ini terlihat bahwa ada garis-garis di sini, garis-garis solid, gitu ya, garis-garis solid, kemudian garis putus-putus, ya,
Putus-putusnya ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, di sini keterangannya. Kalau garisnya itu continue, ya garisnya itu continue, itu menandakan bahwa itu fase solid atau satnya itu dalam sat solid. Kemudian yang garis putus-putus yang agak panjang itu adalah fasenya adalah liquid. Kemudian yang garis putus-putus yang pendek ini adalah fasenya adalah gas. Nah, di sini dapat dilihat bahwa walaupun itu satu benda atau satu material, ini dicontohkan adalah diamond, ya, diamond pada temperatur 200 Kelvin, pada temperatur 200 Kelvin, nilai K dari intan itu adalah paling tinggi, ya. Nah, kemudian seiring dengan naiknya temperatur, ya, nilai K dari intan itu menurun, ya, nilai dari intan itu menurun. Nah, di sini juga dilihat dari silver, ya, dari silver bahwa terjadi juga penurunan harga K, ya, seiring dengan meningkatnya temperatur. Tapi penurunannya ini landai, ya. Kemudian seiring dengan berubah fase itu menjadi cair pada temperatur 1200 di sini katakan, itu harga K-nya itu turun drastis. Ya, begitu juga dengan copper, begitu juga dengan gold. Ya, sama dengan silver. Aluminium juga sama. Ya. Jadi penurunannya itu landai seiring dengan naiknya temperatur dari aluminium, kemudian setelah berubah wujud dia akan anjlok nilainya. Nah, kemudian stabil lagi, ya. Nah, ini Anda bisa lihat untuk material-material yang lain, Anda bisa lihat. Jadi untuk yang solid semakin tinggi temperaturnya, harga K-nya ini semakin menurun. Anda lihat di sini garis-garis kontinu ini. Ya, garis-garis kontinu ini. Jadi semakin tinggi temperaturnya, maka dia semakin menurun harga K-nya. Ya, harga K-nya. Nah, kecuali yang ini. Ya. Fuse quartz di sini. Ya. Ini dia justru naik, ya, untuk material yang satu ini. Nah, kemudian Anda lihat di sini untuk water, untuk liquid, ya, seiring bertambahnya temperatur, harga K-nya itu sempat naik dulu. Ya, harga K-nya itu sempat naik, kemudian turun lagi. Ya, ini tingkah laku dari fase dari material, ya. Untuk karbon dioksida, karbon tetraklorid itu menurun seiring dengan naiknya temperatur. Nah, beda dengan fase gas, ya, fase gas. Di sini helium, steam, air, argon itu semakin tinggi temperaturnya, maka nilai K-nya itu akan semakin naik. Nah, itu tingkah laku daripada zat-zat pada fase gas, ya, ini. Jadi berbeda dengan zat-zat atau material pada fase padat. Semakin tinggi temperaturnya, dia akan semakin menurun. Ada yang agak curam, ada yang agak landai. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu perbedaan umum nilai K untuk material pada fase solid, liquid, dan gas. Ya, jadi itu.
Nah, intinya bahwa walaupun benda itu adalah sejenis materialnya, tetapi kalau dia berada pada temperatur yang berbeda, maka nilai atau harga K-nya juga berbeda. Ya, berbeda. Nah, kemudian kita disediakan juga berupa tabel. Anda lihat di sini untuk koper dan aluminium, walaupun sama-sama aluminium, tapi kalau dia berada pada temperatur yang berbeda, maka nilai K-nya juga berbeda. Anda lihat di sini. Ya, jadi kesimpulannya untuk konduktivitas termal atau nilai dari konduktivitas termal itu tergantung jenis material. Ya. Selain tergantung jenis material, juga tergantung dari temperatur dari satu material tersebut. Ya. Jadi itu kesimpulan yang dapat kita raih bahwa nilai K dari suatu material itu berbeda dengan material lain. Tetapi satu material itu kalau ditaruh pada temperatur yang berbeda, nilai K-nya juga berbeda. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.